Tiba-tiba, penglihatan Tony menjadi gelap. Lalu ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Segera keluar dari kantor tersebut. Polisi segera datang ke lokasi itu. Hai teman-teman, sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan loncengnya ya. Pagi itu, Tony baru saja sampai di tempat kerjanya. Seperti biasa, ia mengambil minuman kopi yang disediakan oleh kantornya tersebut untuk menemani ia bekerja. Nggak terasa ya, udah setahun bekerja di sini. Dan hari ini bakal dipromosiin sebagai manajer. Tony orangnya ramah dan peduli dengan sesamanya. Ia selalu mau membantu rekannya yang kesusahan. Selain itu, dia juga rajin, sehingga bosnya sangat senang memiliki pekerja seperti dia. Hari ini bakal ada meeting penting nih. Aku harus siapin laporannya dengan baik. Oke, yang ini udah pas. Semalam udah aku perbaiki juga. Tinggal simpan di flash disk semua bahannya terus kasih ke bos. Oke, udah beres nih. Tony pun segera menyerahkan laporan tersebut kepada bosnya. Ini Pak, slide dan laporannya. Semua udah disiapin ya. Semua filenya di flash disk ini Pak. Baik Tony. Kalau begitu nanti kita ketemuan lagi. Ada yang mau saya bicarakan tentang promosi kamu. Wah, baik Pak. Makasih ya. Tony pun kembali lagi duduk di meja kerjanya. Kali ini dia sangat senang karena semua kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Ia pun melihat sekitarnya. Gak ada orang nih, kenapa sepi banget hari ini? Bukannya yang meeting cuma orang-orang penting aja ya? Ia pun kembali meminum kopinya sambil membayangkan betapa menyenangkannya menjadi manajer. Tiba-tiba, penglihatan Tony menjadi gelap. Lalu ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Ketika ia sadar, ia sudah berada di rumah sakit. Ia kemudian bertanya sama dokter, "Kenapa nih dok, aku tiba-tiba pingsan?" Dokter tersebut mengatakan kalau Tony keracunan minuman. Ia pun jadi teringat dengan kopi yang ia minum. Kayaknya nggak mungkin deh. Siapa sih yang diam-diam menaruh racun di kopiku? Ia pun kembali beristirahat di rumah sakit itu. Keesokan harinya, ia pun sudah mulai baikan dan dibolehkan untuk balik ke rumah. Setelah 3 hari kemudian, ia pun sudah bisa bekerja kembali. Ia kembali duduk di bangku kerjanya. Hanya saja, kali ini ia nggak lagi mengambil kopi yang disediakan oleh kantornya tersebut. Ia pun bertanya kepada Pak Usop, yang merupakan staf di kantor tersebut. Pak, 3 hari yang lalu ketika saya pingsan di kantor, apakah Bapak yang menyajikan kopi ya? Iya nih Pak Tony. Saya yang selalu menyiapkan kopi di sini. Ada apa ya? Nggak apa-apa Pak. Saya cuma pengen tahu aja kok. Mana tahu ada orang lain selain Bapak yang buat. Oke deh. Tony pun kembali lagi duduk di meja kerjanya tersebut. Sesekali ia juga mengamati pekerja lainnya yang mengambil minuman kopi tersebut. Nggak ada yang aneh tuh. Apa mungkin ada orang yang menaruh racun ya setelah kopinya disajikan? Hai Tony, udah sembuh ya? Dani, udah baikan aku. Yuk, kita semua disuruh Pak Bos ke kantor sebelah. Ke kantor sebelah? Oke deh, kalian duluan aja dulu. Nanti aku nyusul. Mereka semua meninggalkan ruangan tersebut.
Tapi Tony tetap berada di ruangan itu karena dia lagi mager. Seketika, ia melihat bosnya keluar dari kantornya tersebut. Tony pun segera bersembunyi agar bosnya tersebut tidak melihatnya. Bosnya menaruh sesuatu dalam kopi tersebut. Tony segera mengambil HP-nya dan langsung merekam apa yang dilakukan bosnya itu. Tapi kemudian, bosnya melihat ke dia dan mukanya sangat kesal mengetahui kalau Tony melihat dia. Tony segera keluar dari kantor tersebut dan segera melaporkannya ke polisi. Polisi segera datang ke lokasi itu dan memeriksa kopi tersebut. Setelah kopi tersebut diperiksa di lab terdekat, hasilnya tidak ada apa-apa dalam kopinya. Kenapa bos itu ngelakuin hal itu ya? Padahal aku yakin banget dia itu mencurigakan banget dari tadi. Lalu bosnya tersebut tersenyum kepada Tony. Bos itu pun akhirnya dilepas oleh polisi. Tony pun kemudian memutuskan untuk tidak lagi bekerja di kantor itu dan mencari pekerjaan lainnya.